Dan ini adalah approach transfer yang udah lama gue tunggu dari Manchester United. Mungkin kredit kepada Jason Wilcox yang sekarang memegang peran itu ya di. Berarti lu setuju dong dengan pembelian ini? Oh iya, karena Ini baru United terakhir. Tapi pas begitu setengah musim belakangan ini terakhir, wah gede banget Pak. Gajinya. Next season itu apa nih target yang paling realistis buat MU? Pergi haji jika mampu. Tiba-tiba marah-marah. Ganti tim aja Tan, ganti tim, ganti topik lah. Kita ngomongin Madrid aja lah. Ini secepat apa nih Alonso bisa tune in nih sama Madrid? Tapi gue yakin statement gue ini pasti banyak yang pro dan juga pasti ada yang kontra. Ketika gini, satu sisi kalau Onana dijual itu pasti fans MU setuju semua, jual. Hampir semua. Tapi haters MU jangan. Nah itu kan pro kontra kan. karena buat haters MU hiburan. Gue percaya. Bang Ibnu bikin kaget kenapa sih? Maaf. Kenapa? Kok ngeliat Bang Ibnu pusing malah lucu ya? Enggak ini nggak lucu, ini bener-bener pusing nih Tan. Kenapa sih? Kenapa? Ini lagi mikirin MU. Kenapa MU? Dan mikirin kenapa kemarin di akhir musim last matchnya MU tuh gue nonton ke Old Trafford ngapain? Banyak yang pada nanya, lu ngapain sih? Bang, lu ngapain sih? Lu ngapain, Nu? Pada Kan nanya Bang gitu Ibnu semua. mau lihat MU, tenang Bang, jangan sedih, lihat MU dalam apa ya? Ini tuh Apa? titik terhebat dalam sejarah klub. Bukan titik terhebat kalau itu mah titik-titik. Titik-titik isi sendiri jawabannya. Ih, beneran titik terhebat, titik yang paling terhebat? belum Nggak pernah ada sebelumnya. hebat-hebatnya. Hebat lah. Enggak. Banyak yang pada nanya kemarin pas Krisis. gue nonton MU di last match season kemarin. Padahal Ngapain? MU tuh ada di titik terendah kalau kata Intan. oh, tapi menang. Lawan Titik Aston Villa. terhebat dong. Kan dalam sejarah kan belum pernah ada. Iya benar. Belum pernah ada. Iya benar. Menang, yang penting menang. Menang sih Iya benar. kan? Sejarahnya apa? Prestasinya cuma satu, menggagalkan Aston Villa ke Masuk Champions Champions League. League lagi. Iya, itu doang prestasinya. No, emang kalau cinta itu nggak perlu pakai logika. Betul. Setuju. Kenapa lo kesel kalau gitu? Ya kesel aja karena masih banyak yang nanya gitu loh sama gue. Lu ngapain sih? Lu pada nanya ngapain? Nah, tapi Bang Ibnu sendiri nyesel kan nonton MU? kemarin? Enggak lah. Ya udah, kenapa kesel kalau ditanya gitu? Gue tuh nyeselnya cuma Kenapa? banyak yang pada nanya aja. Nanya kayak nggak jelas gitu. Lu ngapain sih, Nu? Ya ketahuan gue udah cinta. Orang tuh Gue juga sih. Apa? Gue ntar di Manchester nih. Gue juga gitu. Ngapain sih? Nggak bisa kalau Manchester. Mungkin yang membuat dia kesel, gue tahu. Kalah lagi lawan Tottenham. itu pahit banget. Padahal nyerang terus dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Tapi nggak ada gol-gol. Golnya malah kecolongan. Tapi kalau buat kalian itu what happened sih sama United? Kenapa sih? United ini udah berapa tahun nih di? Ya, Terus sekarang kayaknya kompleks, masalahnya Kompleks kompleks. Gila. Ownership menurut gua yang memulai segalanya sih, Glazers yang membuat situasinya nggak nyaman ya antara ownership dengan supporter, dengan fans United, dengan results di lapangan yang tidak sesuai dengan kita tahu kan. Iya. Di masa sukses United, dominasi yang dilakukan di bawah Sir Alex Ferguson dan bagaimana situasinya sekarang jauh berbeda menjadi supporter United sekarang agak-agak menantang. Dan gue pikir juga selama Ratcliffe masuk yang tadi mungkin banyak yang mengatakan ini bisa merubah situasi, tapi nggak beda-beda amat antara Glazers dengan 27 hingga 30%-nya Jim Ratcliffe, di mana yang masuk juga orang-orang yang dia bawa dari Ineos yang nggak bisa membantu dari segi footballing decision, dan yang anehnya kan dari keputusan ke keputusan lagi semuanya nggak memberikan perubahan. Dia coba untuk ngambil Ashworth dari Newcastle. Disuruh garden leave. 5 juta pound. Lo tunggu gue ambil lo karena gue butuh lo untuk membantu gue ngambil keputusan, kata Ratcliffe. Ketika dia dibutuhkan untuk mengambil keputusan, apa dia percaya? Enggak, malah dipecat. Dia mau pelatihnya Southgate, tapi Bareda sama Ratcliffe maunya Ruben Amorim.
kenapa tadi dia ambil Ashworth dari Newcastle dengan spend money sebanyak itu? Percuma kan? Percuma. Padahal dia punya kualitas untuk bisa memberikan impact dalam keputusan sepak bola. Nah. Sir Dave Brailsford masuk sebagai ahlinya sepeda. Tapi dia suruh pegang tim bola. Common sense sekarang dari Jim Ratcliffe untuk menyingkirkan dia. Padahal dia teman lamanya. Sekarang udah mulai sadar dia. Jadi masih ada waktu pembelajaran juga buat Ratcliffe untuk mengetahui semua isi perut dari United. Dengan adanya pemecatan bagi beberapa staff itu juga kan sepertinya ada kedekatan kekeluargaan yang menghilang dengan the tea lady yang menjadi under pressure juga, tidak dapat kerjaan lagi sekarang di United kan. Jadi keadaannya masih begitu heboh di dalam dari struktur United sehingga on pitch-nya yang terjadi demikian. Padahal komitmen dari Glazer untuk segi membeli pemain dengan harga yang mahal, dengan gaji yang tinggi selalu ada kan. Itu setuju gue. Kalau menurut lu? Dan itu kan ada penaltinya ya, ada financial penalty. Betul. Out of doing yang tadi lu bilang, yang benar-benar nggak kayaknya tuh nggak jelas maunya apa. Contoh, itu setiap posisi itu setahu gue pernah baca 3 juta pound sterling. Jadi kalau misalnya lo kelempar itu sampai ke peringkat ke-16 yang seharusnya lo berada di peringkat jangan at least Big maksudnya Six. season ini kan. Oh, iya. Lu ngeledekin kan. Bukan ngeledekin, tapi yang gue bilang tadi, jangan lupa ya masalah apapun yang dilakukan dengan membeli pemain itu harus ada balance sheet harus jelas, bahwa prestasinya harus ada. Kenapa? Karena financial penalty-nya besar sekali, no. Yang gue bilang tadi. Kalau dia harusnya misalnya di Big Six, dia kelempar ke 33, ke 16. Lu ngomongin udah 33 juta ya, million pound sterling itu hilang. Plus kalah dari Tottenham 100 juta lagi. Jadi itu yang harus yang diwaspadai sih, yang harus benar-benar disikapi dengan bijak sama pemain sama manajemen MU. Dan kedua, kalau ini dari point of view gue ya, gue nggak ngefans MU, cuman gue tahu MU adalah one of the biggest club mungkin ya dari. Sama kayak Bayern lah. Di bracket Real Madrid. Bayern. Baik nggak? Menurut gue itu karena ini kan Bagus, nggak apa-apa. Kedua, ya bahas nih. klub yang punya daya tarik luar biasa, struggling pun tetap menjadi perbincangan karena tadi heritage club. Real Madrid punya stature ini, Liverpool punya stature ini, Bayern Munchen punya stature ini, Manchester United punya stature ini. Arsenal, Man City nggak akan bisa menyentuh stature seperti yang ada di Liverpool, ada di United. Jadi memang ini klub yang Maaf, boleh diulang tadi siapa aja yang nggak bisa nyentuh? Coba diulang nih bakalan gue sebut, bakalan viral. Siapa aja? udah gue sebut tadi. Oh udah sebut. Tolong nanti editor ya, potong, masukin. Nah itu tuh. Tapi aku juga bangga loh, Bang Ibnu harus bangga dong. Ada di era ini, jadi saksi sejarah pertama kalinya MU nggak terlibat di kompetisi Eropa. Waduh, ngenyek kalau ini ngenyek ini. Tapi ya bener sih, gue itu berada di era-era kejayaan MU, transisi MU Sampai sekarang. Bukan transisi jatuhnya sekarang, malah justru gimana caranya supaya MU bisa bangkit lagi. Jujur kalau kemarin kan memang banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang, data menyatakan kalau MU adalah itu prestasi terburuknya sejauh ini di Liga Inggris. Dan gue juga masih bingung kenapa Glazer masih betah di sana. Tapi kalau gue mengambil kacamata seorang pengusaha, ya gue di sini juga punya pengalaman meskipun cuma jualan nasi goreng nih. Pengusaha itu maunya untung. Setuju nggak? Cuan lah. Iya kan? Iya. Intinya untung. Cuan. Mau itu prestasi mau enggak, tapi selama neraca akhirnya untung, nggak ada masalah. Itu kacamata Glazer mungkin. Tapi kita kan sebagai fans butuh yang namanya Hasil. itu harga diri kita itu di-upgrade lagi sama prestasinya tim. Kalau gue sih gitu pengennya. Ya prestasi itu kan trofi. Bisa gak sih? Ini baru kali ini gue siaran mau nangis. tapi Bang Ibnu tuh gimana ya, maksud aku kan udah ada di transisi dari yang MU oke, transisi sampai sekarang ada di bawah banget. Nah, yang bikin Bang Ibnu sampai kayak ngerasa MU ini bisa bangkit lagi, bisa balik lagi itu apa gitu dengan kondisi yang sekarang kayaknya udah susah banget ya. Finansial juga ada masalah. Terus Tapi tunggu, aku gak setuju Intan. Kalau financial ada masalah, itu cuman smoke screen ya. Nah kan? ini doang berarti. Oh, nah Nggak Bang mungkin. Ibnu gimana Bentar, melihatnya? biar ini semua relate. Smoke screen itu Gimana, apa? gimana? Artinya, biar tahu Ya, cuman semua. Kayak jelasin, Cuman Kak. kayak apa Kamuflase. ya? Kamuflase. Kamuflase. Kayak keadaan sebenarnya. Kan Kayak- Ratcliffe juga mengkontradik apa yang dia ucapkan sebelumnya dengan pemencatan begitu banyak, tapi kemudian the next day dia omongin tentang new stadium. Nggak masuk akal. Iya bener. Kalau dia nggak punya kepercayaan bahwa financial backing dia itu kuat, nggak mungkin dia akan keluarkan statement itu.
Dan sekarang di transfer window siapa yang paling sibuk, siapa yang punya kemampuan untuk beli pemain sangat cepat dengan harga yang nggak murah? Manchester United, karena pulling power United jelas masih ada dan kemampuan financial dari billionaire ownership Glazers dan Radcliffe ini sangat besar sekali. Jadi harapan Bang Ibnu apa nih? Itu jawabannya Intan. Kalau tadi Intan nanya kenapa Bang Ibnu masih ada di situ, kuncinya adalah kata harapan. Karena masih ada harapan. Meskipun cuma kecil, saya melihat satu titik. Titik itu yang aku tuju. Wah, kayak lagu. Lagu kemarin lagu apa tuh? Asian Games ya. Tapi anyway, ya itulah. Gue nggak tahu kenapa di era sekarang malah justru gue tuh ngerasa lebih adrenalin gue berpacu dengan deras ketika nonton MU di era-eranya setelah Ferguson. Dulu zaman Ferguson menang tuh jadi hal yang biasa, iya kan? Trofi tuh menjadi hal yang biasa. Ini bukannya fans MU ngebanggain masalah sejarah ya, bukan. Tapi memang faktanya. Iya, lebih pengalaman aja. Jadi kalau gue menceritakan pengalaman gue nonton MU paling seru malah justru di era ini. Every single match it's a final day. Aku pikir karena jadi Iya banyak nggak sih? konten Bang, bukan Lu ya? lawan Brentford, lawan Wolves, lawan Bournemouth, lawan Crystal Palace. Kalah. Susah gue nyebutnya udah. Tapi ya Bayern Munchen tuh musim lalu juga nggak ada trofi. Jadi minta buat dibahas fans Bayern Munchen. Nggak, sorry tunggu. Bedanya Musim cuma lu sebelum musim ini nggak ya? berada di Nggak peringkat nyungsep. 16 sih Iya, itunya iya. kan. 15. Sebenarnya itu kan. Iya. Cuma ya balik lagi ya tinggal masalah gimana nih apa yang harus dilakukan dengan cepat. Udah masuk bursa transfer, lu bilang emang cepat ngambil. Walaupun menurut gua susah-susah gampang. Karena ada beberapa pemain tentunya berharap bisa berlaga di Eropa kan. Nah itu gimana tuh? Oke. Jangan gue yang jawab. Bisa aja kalau gue sih ngejawab. Ya malah justru kalau gue ya jadi salah satu pengurus MU-nya, nah lu makan tuh, lu kan nggak bisa ngasih kita kemenangan. Ya ini hasilnya dari kalian semua nih, lu pada bandel-bandel, lu pada keluar semua jam 3 malam, lu masih pada keluar, lu masih pada main skuter. Ngapain lu jari-jari tangan lu itu iseng-iseng banget. Ya salah satunya menurut gue itu ya mungkin ada toxic yang ada di lingkungan pemain-pemain MU yang masih belum bisa dipecahkan, tapi gue yakin ya Ruben Amorim orang yang bisa menghilangkan itu satu demi satu. Kita lihat aja, dan gue setuju banget dengan transfer window yang sudah dilakukan sejauh ini. Gue cukup puas. Kenapa? Karena dulu nama-nama besar didatangkan, bukan nama besar, sorry, maaf. Gue bilang nama-nama yang mempunyai nama lah, yang nyaring gitu Justru loh. kan itu yang protes ya. Nah, kalau nggak ada yang besar gitu. Kalau sekarang kan Kunya, terus Mbeumo. Masuk lo dulu dari segi komersil. Iya, komersil. Selling jerseys, merchandise, gampang. Pogba. Yes. Kembali aja Pogba yang nggak perlu amat. Betul. Terus datangin siapa lagi? yang nggak Ronaldo, perlu amat? Cristiano. Tapi ya sekarang dengan dengan pembelajaran yang dilakukan sama Amorim, gue cukup efektif sejauh ini. Meskipun agak sedikit overrated harganya, harga. Cuma memang Ya, mungkin apalagi itu bisa adalah harga ditawarin, di Inggris. apalagi bisa ditawarin sama MU kalau bukan harga Kak. Diri. Harga diri. Ya, itu tuh. Apalagi kalau bukan harga. Tos dulu. Apalagi kalau bukan harga. Enggak, tapi mau menurut itu aku doang. Intan masih ada apa ya? Value atau apa nih? Harapan. Auranya untuk membela Manchester United untuk beberapa pemain Di bawah misalnya. Amorim ini? Enggak, untuk semua pemain yang ada di market, semua pemain yang coba diincar pasti dong. oleh Manchester United. Tadi yang gue bilang heritage ini sangat penting juga. Dan kalau gue lihat sekarang kecerdikan dari United, Ruben Amorim cepat bergerak, ngomong di belakang layar untuk mengambil pemain-pemain yang menurut gue proven di Premier League gitu. Nah, ini itu yang tuh, dibutuhkan. ini bener. Karena nggak bisa lagi Manchester United first 8 sampai 10 match kalah 4 kali. Ya. Dan gimana caranya? Ya. Untuk memainkan pemain-pemain yang tahu betul situasi di Premier League, bagaimana keluar dari tekanan di Premier League dan dalam keadaan yang nggak nyaman mereka bisa menjadi pembeda. Matheus Cunha punya kemampuan itu. Mbeumo dari tahun ke tahun diandalkan Thomas Frank selalu bisa menemukan cara menjadi game breaker. Yes. Outlet yang sangat ideal dari flank. Ya. Jadi ini pemain-pemain yang udah terpercaya, kualitasnya teruji, dan ini adalah approach transfer yang udah lama gue tunggu dari Manchester United. Mungkin kredit kepada Jason Wilcox yang sekarang memegang peran itu ya di. Berarti lu setuju dong dengan pembelian ini? Oh iya, karena Mantap, ini baru United Pride.
Karena kan dari dulu United selalu mengambil pemain-pemain terbaik dari pesaingnya. Oke, sekarang bracketnya ada di B misalnya. Tapi ini pelan-pelan karena dari stats yang mengatakan ini pemain B, tentunya kalau ngelihat statsnya berbeda. Ini Statsnya tuh berbeda kata dia nih. apa yang coba dicari United adalah ketika memecahkan masalah underperforming dari XG. Iya. Maka 2 of the best scorers, belum lagi Jean-Philippe Mateta potentially coming in. Masalahnya adalah mencetak gol secara konsisten. Iya. Dan ini yang coba diselesaikan. Iya. Apa caranya? Ambil yang terbaik. Yang terbaik. Queen-nya. Double digit goals juga. Kemudian juga Bryan Mbeumo. Iya. Mereka juga bisa berkoneksi dengan pemain lain. Ambil yang terbaik, buang yang terburuk. Siapa? yang dibuang? mesti dan wajib dibuang di MU menurut kalian? Ayo. Garnacho? Yang paling adalah ya sangat disayangkan Alejandro Garnacho. Sangat disayangkan Marcus Rashford. Padahal ini adalah pemain yang sebenarnya harusnya menjadi frontline kebangkitan United. Yes. Dari talenta dalam. Apa sih yang buat mereka yakin- dua pemain ini tiba-tiba kayak kalau gue bilangnya singit, tiba-tiba lo kenapa sih ini pemain? Gitu loh, bener di mungkin benak gue kayak gitu loh. terlalu nyaman untuk Marcus Rashford dalam posisi dia mendapatkan wages yang mungkin terlalu tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Padahal hanya 1 season dia konsisten tampil. Tapi dia bilang nggak mau balik lagi juga kan. Iya, that's a good thing. That's a good thing buat Manchester United. That's a good thing Masalah buat Marcus. Marcus dengan klub atau Marcus dengan Ruben seseorang? Amorim kan itu. Setahu gue isunya Ruben dia- Amorim dari Amorim. pertandingan pertama dia Iya. sudah mungkin melihat bahwa Iya. Marcus mungkin nggak bisa menawarkan apa yang dibutuhkan dari Iya. segi komitmen di lapangan. Untuk tracking back, untuk bekerja lebih. Betul. Ole Romani bisa menawarkan lebih banyak kalau dia masuk ke sistemnya Ruben Amorim. Setuju. Pun juga dengan Alejandro Garnacho di double 10 yang dia mainkan. Tentunya Garnacho adalah pemain yang nyaman di flank, tapi di flank pun ya one dimensional. Ya. Dan tidak konsisten menciptakan gol di momen-momen krusial. Akhir-akhir ini gue lihat malah justru minim kreativitas. Ya. Cuma bisanya dribbling, terus kayak nggak tahu kapan harus ngelepas shooting atau passing dan selalu salah timingnya. Jadi pemain ini kok lama-lama mandek sih, kok lama-lama deadlock sih nih pemain. Bang Ibnu kayaknya ngeluarin unek-uneknya ya di Garnacho, kali Garnacho, ini. kenapa Anda mandek? Nah itu dia. Iya, soalnya Attitude-nya, langsung- attitude juga Attitude masalah ya. kan. Setelah kalah di Europa League, harusnya kan nggak keluar hal-hal yang dia utarakan di social media. Iya, iya. Itu yang membuat sepertinya udah no way bahwa Garnacho punya chance untuk lagi dipakai oleh Ruben Amorim. Kecuali di off season ada hal yang ajaib dia datang ke Ruben Amorim untuk berbicara mungkin. Iya. Tapi kalau kita ngelihat saat ini yang terbaik adalah untuk melepas dia mungkin ke Bayer Leverkusen bertemu lagi sama Iya. Ten Hag atau ke Chelsea. Iya, tapi Mas menurut Doni? gue tuh gue nggak tahu kenapa ya, gue ngelihat Garnacho ini di luar dari penampilan dia. Dia adalah salah satu pemain yang punya potensial market value yang tinggi. Selain dia jadi pemain bola. Kalau dia masih stay di MU dan kalau dia berprestasi. Wah, gue nggak tahu kenapa dia kayak ya layak lah untuk menjadi penerus The Magic of Seven ya. Magnificent of Seven, sorry. Tapi kalau Bang Ibnu ya, sebelum ke Mas Doni, Bang Ibnu sendiri yang bikin Bang Ibnu, udahlah lu keluar aja nih pemain itu siapa? Setuju jangan-jangan sama Kak Adi? Gak boleh setuju lah apa siapa? Gak mesti harus ada pilihan lain lah. Kalau gue ngeliat sekarang, Kalau bisa ganti semua sih. Sancho sih udah pasti sih kalau gue sih gue nggak pakai lagi. Sancho, Garnacho, Sancho tuh ada 5 juta euro tuh kalau nggak salah ya. Denda yang harus dibayar Chelsea Yes, untuk ngebalikin betul. dia. saking Enak banget Chelsea jadi nggak- lu ya. Enak banget bos. Kalau Yang- lu kaya banget ya. Yang kasihan tuh harga dirinya jatuh tuh Sancho menurut gue. Saking nggak maunya dipakai jasanya, nggak apa-apa dibayar denda. Iya nggak? Nggak, itu makanya poinnya Adi yang tadi gue setuju. Jadi nggak harus memang pemainnya kayaknya bagus, skillnya luar biasa. Tapi memang untuk masuk ke Liga Inggris itu kayaknya udah ada whole different level ya. Jadi nggak semua pemain yang bagus di liga lain, apalagi liganya mungkin tidak di atas Liga Inggris, pasti akan butuh adjustment period dan ya pemain-pemain yang memang bagus yang bisa bertahan. Kalau nggak ya sayang kan Sancho sebenarnya secara skill siapa sih ngeraguin? Ya. Cuman mungkin memang dia nggak cocok sama environment daripada Liga Inggris mungkin ya dia. Dan dia justru bagusnya di Borussia Dortmund. Dari situ di Dortmund bagus sih gitu. Sancho. Iya. Tapi jadi memang ada banyak faktor yang jadi pingin. Tapi jadi emang kayak Jamilos banyak dong. banyak faktor kan yang emang. Tapi emang dengan perginya pemain-pemain ini kan mereka juga pemain-pemain mahal ya. Berarti ini bukan kan isunya ada yang bilang karena supaya nyelamatin kas MU lah apa segala macam itu enggak ya? Enggak based on itu dong dengan mereka. Sebenarnya based on ketidakcocokan Ruben Amorim dengan
coba memainkan Marcus Rashford misalnya, tadi ada Garnacho juga yang coba diberikan kesempatan tapi sepertinya nggak works juga gitu kan. Jadi memang financially akan menguntungkan. Misalnya Rashford kan udah di set harganya 40 juta pound gitu untuk siapapun yang akan beli. Wagesnya mungkin akan coba diturunkan karena tim-tim seperti Barcelona yang sangat menginginkan jasanya agak kesulitan untuk membayar wages, apalagi Barcelona juga dalam keadaan genting ya. Simple nih buat kalian berdua. Gue pengen tahu jawaban kalian berdua. Pemain apa atau kriteria apa yang dibutuhkan Ruben Amorim untuk bisa berada di skuadnya? Ayo, kriterianya harus bisa dribbling kah, harus punya power kah, atau mungkin harus punya speed kah, atau apa? Hybrid dari semua itu. Hybrid semua. Dan susah tapi nyari kayak gitu deh. Mostly di timnya dia di Sporting two way players. Bahkan Gyökeres pun punya tendensi untuk bisa membantu pertahanan sebagai pemain pertama yang engage build up dari lawan. Dia pressingnya tinggi, kemudian disupport lagi. Dia sebagai pemain pertama yang akan membuat pemain lainnya bergerak Tidak dalam nyaman satu keadaan yang sama gitu kan. Oh, untuk ya maksudnya memulai seorang press. striker pun diharuskan untuk bisa bertahan juga. Iya, trigger pertama justru dari pemain paling depan. Itu Enrique begitu ya kemarin ya. Gue sempat ngeliat tuh ada kayak treatment latihan dia. Lu kalau nggak mau defense, lu nggak usah main. Lu kalau nggak mau jaga. Dia ngomong sama Kylian bahkan kalau kita lihat di itu udah menjadi satu hal yang jelas dari Enrique, apa yang gua butuhin dari you're a superstar. Iya, itu adalah satu keunggulan buat lo gitu kan. Tapi kalau lo nggak work for the team, lo nggak mau track back, lo nggak mau kerja lebih, itu yang susah. Sebenarnya kan two way players itu istilahnya gini. Jadi kalau lo benar-benar heavy possession, once you lose the ball, lo harus quick recovery. Itu yang sebenarnya nggak banyak dimiliki oleh beberapa pemain sekarang kalau menurut gua. Karena itu lebih ngomongin tentang resiliency, terus juga harus smart kan. Karena kayak contoh lah ya, Inter bukan MU kan? Liverpool kayaknya. Bukan dong. Liverpool kayaknya. Iya dong. Gue nyempet dikit boleh lah. Oh, kan gitu ya. Enggak contoh ya. Kenapa filosofinya Klopp misalkan dengan gegen pressingnya? Itu karena emang ada data yang mendukung kan. Setiap kesalahan terjadi di sepertiga lapangan pemain lawan, itu dalam sejarah sepak bola persentase mencetak golnya lebih tinggi kan. Nah maksud gue kayak gitu, mungkin yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang kalau kita ngomong MU, gue bukan fans MU, gue emang berharap bro, keluarin aja. berharap di sini MU nggak ada itu fans MU entertaining. Iya. MU itu harus semua entertaining. fans dari tim lawan United ingin United kembali ke posisi di mana mereka bisa challenge di top 3. Ya. Dan ini yang nggak terjadi gitu kan. Iya, makanya maksud gue at least sekarang realistically lu harusnya otomatis masuk lah top 6. Big 6 harusnya dapat lah ya. Ya cuman tuh tadi kompetisinya kan udah semakin ketat. Tapi makanya gue mendukung beli pemain yang emang proven. Kenapa? Ya pemain itu dicabut satu turun. Satu lagi diambil hancur. Ini smart tau gak manajemennya ngambil pemain dari liga yang sama. Dan tim-tim yang in around Manchester United di musim yang baru berakhir. Dekat banget. Crystal Palace juga dekat kan. Ini ada target yang diambil bahkan hingga ke Munoz yang harusnya juga menjadi satu inceran buat Manchester United di posisi wingback. Karena kalau dia masuk, ini akan semakin membuat flexible tactical approach dari Ruben Amorim. Bahkan 2-3 pemain Wolverhampton. Karena gue selalu ngeliat Vitor Pereira di dalam kondisi yang sama dengan Ruben Amorim. Dia datang di mid-season. Membuat Wolverhampton Wanderers menjadi tim yang lebih baik, meningkat jauh dengan konsep yang sama, back three, double tens, juga dengan flank yang kuat. Dan dia bisa, Wolverhampton bisa. United punya roster yang lebih kuat, kenapa nggak bisa? Pertanyaan menarik. Apakah itu ada faktor jin atau setan yang ada di Old Trafford yang nggak hilang-hilang, atau mungkin justru setannya itu lagi kabur, jadi Old Trafford udah nggak serem kayak dulu? Udah gak angker lagi ya. Para netizen. Iya. Bukan saya. Tapi kan dari tadi kita ngomongin ada pemain yang akhirnya memperkuat United, terus akhirnya ada yang keluar. Tapi untuk yang loyal nih, yang udah ditawarin 100 juta pound ya dari Al Hilal, tetap mau bertahan di MU. Si Bruno Fernandes, gimana nasibnya nanti Mas? Oh kalau Bruno gue bilang sih harus ada di Tetap. MU. Karena kalau kita lihat dia gak hanya main di MU ya, dia main di Portugal aja. Itu kelihatan banget dia kayak every second dia tuh mau bener-bener ngerahin semuanya. Jadi kalau menurut gue ya banyak, mungkin ada juga yang bilang masih ada kekurangan dia sana sini. Cuman gue bilang Bruno is Manchester United sih. Jadi dia itu harus pemain yang tetap di keep at whatever it costs ya. Jadi Bruno ini adalah harus dipertahankan sih menurut gue. MU-nya kuat banget. Paling enggak kalau menurut gue itu. Oke. Atau lo mungkin gak setuju Nuh? Gua
Setuju. Tapi ada beberapa teman gue, ya anak United lain juga pada awalnya dulu ya, mungkin setengah musim kemarin banyak yang menyalahkan Bruno karena penampilan Bruno itu terlalu egois. Kadang dia kalau udah deadlock dia mainnya jadi jelek, dia nggak bisa ngangkat atau ngegendong performa tim. Tapi pas begitu setengah musim belakangan ini terakhir, wah gede banget Pak gajinya. FPL juga gede. Poinnya dari Bruno. Iya. Kalau main FPL enak pakai Bruno. Tapi gua sih setuju sih kalau Bruno sih harus dipertahankan karena mencari sosok jenderal lapangan tengah itu nggak gampang. Sebenarnya nyari pemain yang cocok memang untuk MU itu memang nggak gampang juga. Contoh dulu kita sempat kehilangan sosoknya Roy Keane. Iya nggak? Ketika kita punya orang depan, punya sayap, tapi tengahnya ini nggak ada. Kayak kosong gitu sebelum datangnya Bruno. Itu ada di era itu MU. Kehilangan karakter pemain tengah yang kuat. Masuk Michael Carrick, masuk Darren Fletcher, menurut gue Michael Carrick. justru itu menambah lagi dimensi yang berbeda dari midfield. Tapi setelah era itu United. Sebelum Bruno datang, agak kosong tuh kita. Era-era. Oke deh, tadi aku kayak concern sama kata-kata kita. Udah ngerasa. Kami aja lah, kita ini bukan geng MU gitu Tapi masalahnya. gue ngeliat Bruno Fernandes nggak jadi pindah juga karena false pretenses dari Al Hilal. Karena nggak mungkin menurut gue Hilal akan table 100 million pounds buat Bruno Fernandes. Itu yang menjadi keadaan yang mungkin di media ditulisnya 100 million tapi Padahal enggak. kalau nggak salah di 75-70 Still. Ya, jadi Itu gede sih. Biasa bahasa ini bahasa-bahasanya orang marketing. jadi mungkin itu yang membuat akhirnya nggak jadi berpindah ke Hilal gitu kan. Dan sebenarnya kalau 100 juta beneran ya itu adalah take the money and run buat Manchester United. Iya. Dan bisa membeli 2 pemain atau 3 bahkan di keadaan dapat uang sebanyak itu dari Gue mau Hilal. stop dulu di situ ya. Lu rela menjual dia 100 juta untuk dapetin beberapa pemain yang baik atau 1 atau 2 3 kan. Tapi sebenarnya kan masih banyak juga beberapa pemain yang sebenarnya mahal-mahal kenapa nggak mereka aja yang dilepas gitu. 100 million pounds siapa yang bisa? Ya, kalau digabung 3-4 orang kan masih ada aja kan. Tapi nggak dalam waktu cepat karena this is quick money. Nggak ada yang mau beli gitu maksudnya. Quick money. Iya, yang ditawarkan sebenarnya Ini katanya. Adi orang jualan banget. mumpung lagi ada udah jual aja lepas. Dan di usia Bruno Fernandes, memang dia adalah kalau gue bilang sekarang 2 pemain elit yang ada di roster United ya Casemiro, Bruno Fernandes. Itu dia salah satunya juga bisa dijual masih mahal tuh Casemiro. Iya dan sama akan menuju pada akhirnya akan ke Saudi juga gitu kan. Karena dengan wages seperti itu, dengan keadaan sepak bola sekarang tentunya yang bisa mengcover itu ya hanya United sendiri, Chelsea. Tapi kan kata lu atau duitnya banyak juga. Saudi Ngapain money. harus jual Bruno untuk beli pemain lain? Kata duitnya banyak. Karena berpikirnya ke masa depan. Iya kan? Karena Bruno Fernandes sudah memberikan ya hampir segalanya dan gue juga akan melihat bahwa peran dia nanti akan seperti di Europa League. Di mana dia harus berkorban untuk tampil agak deep karena Mbeumo, Cunha itu akan ada di posisi yang lebih memegang peran Cunha seperti sih di akhir. Jadi kan top lah. harus ada adaptasi lagi, harus ada perubahan gaya bermain dari Bruno Fernandes yang mungkin juga menjadi tantangan bagi pelatihnya untuk bisa mengcoaching dia di usia tidak muda lagi untuk merubah. Ini mungkin bisa terjadi dan buktinya casing pointnya jelas. Luka Modric dalam sepanjang karirnya berubah 2-3 kali untuk bisa mengakomodir timnya. Apakah Bruno Fernandes punya kemampuan itu kan kita belum bisa melihat sekarang. Nggak usah dilihat sekarang, gue bilang punya. Nah, jadi setuju lo kan? Kalau gue setuju. Tahan kan? Kalau gue tahan. Ya. Tapi kalau misalnya kayak opsi dari pemain akademi ada nggak sih yang bisa akhirnya masuk ke skuad utama United atau belum ada nih? Banyak dan bahkan Siapa? United adalah satu-satunya tim mungkin yang secara konsisten week in week out di line up-nya pasti ada pemain dari akademi. Dan itu menjadi satu kultur yang terus kental ya. Dan sekarang Untuk kita lihat saat ini? bagaimana ada Harry Amas, ada Kobe Mainoo walaupun untuk segi PSR menjaga balance itu ya Kobe akan menjadi pemain yang mungkin dikorbankan. Iya betul. Walaupun ini mungkin menjadi keadaan yang Gue sayang lo kalau Sayang misalnya sih. Kobe dikorbankan, sayang. disayangkan. Tapi Karena gue ngelihat Kobe itu bisa menjadi, ini belum top performance menurut gue ya. Iya. Dia bisa lebih lagi dari itu kalau dia dikasih kesempatan dan dia mau improve dan dia bisa ngeblend sama strategi Amorim. Dia bakalan Gila sih Bruno dijual, Kobe dijual gue gak setuju. Ini Mason Mount gimana? Jual aja itu. Tapi Mason Mount adalah pemain di double 10 yang pas untuk Ruben Amorim. Iya, Secara style strategi Amorim ya. suka banget loh. Iya, makanya dia dipaksakan. Itu juga menjadi
blunder dari Ruben Amorim. Memaksakan mungkin level of fitnessnya belum terlalu oke untuk oke. memulai Di partai final starter kemarin ya? di partai final, walaupun dia punya pedigree juara dengan Chelsea di Champions League. Tapi ya itu salah satu hal yang harus diterima oleh Ruben, dan dia belajar juga gitu kan dari kesalahan mungkin dia untuk memilih Mason Mount ketimbang untuk lebih membuat progresi Bruno Fernandes ke depan seperti biasanya. Tan ini kayak channelnya MU ya. Iya jadinya ya. MU TV ya. MU TV loh ini. Sama Tahu isinya. banget tuh kita ngomong salah dikit dia aja. Iya gak apa-apa. Nggak apa-apa Itu ya. enaknya. Tapi kan kemarin gue, ini salah satu keanehan gue di 2025 ya. Setelah nonton partai terakhirnya MU, langsung di Old Trafford, gue nonton laga amalnya MU di Malaysia kemarin. Bukan aneh ya. Udah ketahuan timnya lagi jelek, gue masih nonton. Datang lagi ke negara orang. Sama namanya sepupu gue loyalitas juga dong. bela-belain. Alasannya mau kuliah di Malaysia. Serius dia Iya, bohong udah nyampe sana bilang sama bokapnya mau nonton MU. Udah gitu, berangkat dulu Udah ya. gitu nggak golin gitu. Tapi yang gue memang udah bentengin modal gue adalah kalau gue nonton setiap pertandingan MU di pra-season, gue gak akan pernah ekspektasi permainan MU tuh harus menang, enggak. Iya. Tapi gue pengen ngeliat siapa yang akan diturunkan. Nah, itu. Dan terbukti Ya. pemain-pemain muda banyak diturunkan. Gue juga nyari pre-season bukan nyari menang sih, nyari pemain-pemain itu ya yang Kalau gue baru nyari di-promote. pemain doang. Ah iya. Gue gak akan mau bayar tiket buat nonton preseason. Gue ngeliat Obi, Cido. Cido Obi, itu gue. Amas, Hayden. terus Hayden, terus anaknya siapa? Jack Fletcher. Iya, Chad Fletcher. Nah, gimana menurut lo, Di? Jack Potensial Fletcher nggak? kalau diberikan kebebasan bermain ini salah satu penampil terbaik. Harry Mas punya kemampuan yang mungkin mirip atau kalau bisa di nurture lebih baik dari Luke Shaw. Oh. Itu menurut gua. Wah, Dan Heaven adalah physicality dia ini sama dengan Bisek. Menurut gua Bisek dan Heaven adalah pemain dengan tipikal yang sama. Bisek high in demand karena itu dia punya kemampuan untuk terlibat juga di set pieces. Jadi Ya. wajar kalau Bisek juga di link sama Manchester United. Dan gue pikir itu Heaven, Amas, Cido Amas Obi. luar biasa. Cido Obi dengan Tinggi. tubuhnya. Ya. akan melebihi Welbeck. Enggak, kalau Welbeck gue punya tempat tersendiri untuk Danny Welbeck. Karena dia tipikal pemain yang team player yang luar biasa di big games selalu muncul. Bernabeu, casing pointnya. Siapa yang golin? Iya. Welbinho. Iya. Aduh, ngomongnya jadi kehilangan fokus. Jadi gue seneng banget tuh kemarin dia akhirnya bisa cetak double digit setelah begitu lama di Premier League untuk Brighton. Brighton juga kan tim yang begitu segar kita nonton kan bagaimana approach mereka dari tactical approach dari Hozeler luar biasa lah buat sekarang kita nonton Brighton, nonton Bournemouth, nonton Crystal Palace, enjoy banget. Iya. Tapi nonton MU masih enjoy ya? Tadi kan Harus dibilang. enjoy. Maaf Dan. Iya. Enjoy mah kurang. Tapi tetap deg-degan. Deg-degan. Meskipun Itu jam yang 2 pagi gue tonton MU. itu yang bikin adrenalin makin ini kan. Ini kayaknya kalau gue boleh hitung statistik, gue kayak nggak pernah melewatkan pertandingan MU loh season ini. Ya gue karena kerja jadi nggak bisa. Oh sombong dia pamer. Ternyata dia kerja ya. Iya iya iya. Jadi MU. Gue mau nih tim kreatif bentar banget. Gue coba gue pengen banget dari tadi tuh gatel mulut gue pengen ngomongin Onana. Kenapa? Onana. Mix back kalau Kenapa Onana? Ini dia di sebelumnya jago, tapi pas begitu di MU melempem. Gue tahu nih pasti banyak yang bilang, jangankan Onana John, pemain yang lain juga di MU jelek, di tim lain jago. Nah, gue ngomongin Onana. Kasusnya Onana kenapa? Why? sesimpel backline-nya nggak pernah tampil bersama dalam durasi yang lama. Lo harus punya build your trust kan terhadap pertahanan lo. Kombinasi center back United satu musim ini belasan kali berubah. Ganti-ganti formasinya. Sedangkan di Internazionale, di Ajax firm. Satu pemain mungkin yang cedera. Kalau di United satu sembuh, satu cedera, 3 lainnya absen. Di backline ya. Patut kita analisa. Coba buat teman-teman. Kalau buat lu Don. Sama sih gue ya. Kalau kiper dilihat jelek apa enggak tergantung depannya kayak gimana ya. Konsisten apa enggak komunikasi ya. Itu contohnya Emil Lauder. Emil ya, contoh Emil ya. Backline kita top 3 di Asia. Ngomongin Emil balik lagi. Aku langsung semangat. Wah. Tadi MU mulai diomongin tuh. Ya tapi memang ada beberapa kali blendernya ngaco sih sebenarnya itu Ya. aja sih. Dan itu yang ngebedain sebenarnya garisnya tipis antara very good sama great goalkeeper ya. Itu adalah pada Kenapa saat- nggak bedainnya antara pinter sama goblok Ya, gitu? ngomongin MU mana pernah MU beli pemain yang di atas bawah rata-rata sih? Waduh. Iya kan? Iya sih. Intinya sih itu. Jadi kalau gue bilang yang membedakan seorang kiper baik itu adalah tidak membuat blunder. Even kayak misalnya beberapa kiper besar pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi kan Gareth Bale pernah.
kalau beberapa kali mungkin itu akan membuat fans itu juga jadinya penuh dengan emosi kan. Banyak banget tuh kan viral-viral tuh. Tiap kali dia ngambil bola, wah udah penonton MU dengan nyanyi-nyanyi yel-yel yang ledek Onana kan, ya itu emang susah sih. Tapi gue yakin statement gue ini pasti banyak yang pro dan juga pasti ada yang kontra. Ketika gini, satu sisi kalau Onana dijual itu pasti fans MU setuju semua, jual. Ya, hampir semua Tapi haters MU jangan. Nah itu kan pro kontra kan. karena buat haters MU hiburan. Gue percaya loh, gue percaya. Hiburan. Nah siapa pengganti yang cocok untuk Onana? Udah serius-serius. Lu yang sama gue sekarang. Iya. Di saat ini Iya. yang di link kan Gigi Donnarumma. Di linknya ke Bayern Munchen juga tuh bos. Link terakhirnya, link terakhirnya, link terakhirnya. Di sini kan juga Red Devil loh istilahnya. Tapi ya gue ngelihat banyak yang punya kemampuan distribusi yang oke ya. Dan ini yang menjadi hal yang vital juga untuk United dan tentunya Onana sebenarnya punya kemampuan itu, tapi bagaimana Onana bisa dibangun lagi percaya dirinya, dia juga harus punya kenyamanan tampil, dan ini kan juga tergantung dengan Amorim yang memberikan kepercayaan ke dia. Karena dulu misalnya Piers Michael sempat blunder fatal di St. James's menghadapi Newcastle, dibantai, kemudian dia diberikan waktu break. Apakah break diberikan kepada Onana oleh Amorim dan kemudian dia ada perbincangan hati ke hati? Mungkin enggak juga karena Onana bukan pilihan Amorim. Amorim mungkin punya pilihan lain kan. Makanya Onana yang bawa ente siapa? Ten Hag kan. Balik ke Ngadu Leverkusen. sana sama Ten Hag, jangan sama Amorim mungkin begitu. Bilangin susah jagain gawang MU. Dari Ajax ya udah sama Ten Hag. Ya itu dia makanya. Oh iya benar-benar masuk Samain akal aja, juga sih. diambil aja lagi dari klub Liga Inggris lainnya. Ya bisa juga, bisa juga. Siapa? Banyak sih. Yang paling ya mungkin ada gosip atau juga mungkin inceran ini aja. Angan-angan. Hayal-hayal. Yang di link kan sebelum ini dari tim kompetitor di Premier League yang tersingkir kan, Ramsdale sempat di link. Ramsdale. Oh iya sempat ada. Ya, bisa juga. Tapi ya petakannya Ramsdale 3 kali degradasi. Jangan-jangan kalau dipindah ke United degradasi. Oh, iya. Di jangan amit-amit. Kemarin hampir. Pengen banget MU degradasi, Jangan, yakin. nggak Nanti enak. nggak ada hiburan loh. Nggak ada hiburan. Tapi Dan kalau kalau udah gue sih ngelihat kalau yang sekarang sebenarnya ada di Brighton ya, Verbruggen. Oh iya, aduh Brighton gue juga suka lagi season ini. Iya, gue setuju banget. Modern goalkeeper, Iya. punya ketangkasan luar biasa, bermain dengan kaki, bisa umpan-umpan panjangnya juga akurat gitu kan untuk memulai serangan ketika di pressure. Jadi ya dia salah satu penjaga gawang yang sebenarnya sama dengan Flecken yang baru pindah ke Leverkusen. Itu juga gue highly rated untuk bisa masuk ke Ya ada duit belilah ya kan. Iya. Brighton pasti lepas Brighton lah. ya selling Pasti club. lepas, yes. banyak ya, asalkan dapat banyak. Brighton ada 4 pemain lah yang bisa membuat penampilan United, Iya. termasuk Carlos Baliba. Mitoma. Kauru kan ya kalau untuk segi umur mungkin Udah Kurang agak lah, kurang ya, ya. ya. Tapi dari sisi pasar Asia oke loh. oh iya. Iya, iya. Nah tapi kan MU ini kan kayak sekarang nih ada di titik terendahnya ya, tertinggi atau Titik-titik, bukan titik terendah, titik-titik, MU titik-titik alias nggak jelas. Gak jelas maksudnya. Next season itu apa nih target yang paling realistis buat MU? Pergi haji jika mampu. Zona Eropa udah masih realistis nggak tuh? Lihat lagi. Ya juara lah pasti pengennya. Bisa Furoda lagi. At least dihapus, trophy lah ya. susah itu. At least trophy ya. Jadi Mau itu apa liga. nih? At least trophy, tapi kalau kalah lagi 16-17 kali di Premier League, which is your bread and butter, jadinya kayak Ange Postecoglou. Iya ya. Apakah cukup Europa League untuk menyelamatkan pekerjaan seorang Ange Postecoglou? Kalau kalah lebih dari 20 kali di Premier League, enggak juga kan? Tergantung dari gajinya. Kalau gajinya murah, lanjut. Iya dong. Ya, tadi gue bilang ya financial penalty juga berlaku untuk sponsor ke klub loh. Jadi kalau misalnya mereka Kayak kelempar ke bawah Adidas itu juga ya? minus. Iya. Jadi harusnya juara atau paling nggak kelempar dari Big Six. Tapi yakin sponsor itu bakalan meninggalkan MU karena dari Enggak sisi lah. Mana mungkin ninggalin mah. Nah itu kan meskipun MU turun ke apa nggak degradasi sih ke 16 Kan hanya satu ke season 15 atau musim. iya Ya gua, setiap kalah juga keluar jersey vintage. dan laku dan gue salah satu Arsenal, customernya United. ngapain gue beli itu udah pertanyaan kebaca, gue udah Kalah kebaca. langsung gak lama kemudian vintage jersey, back to the memories. itu laku banget itu laku banget pas begitu keluar gue kemarin ke sana kan keluar tuh vintage ininya jersinya laku langsung Lakunya habis cuma di US sama di Asia, which they know itu bakal terjadi. wah iya bener sih
Nggak, tapi bener juga ya. Dia bilang kalau misalnya gue spend duit banyak buat preseason gue nggak mau. Ya, itu Karena gua kan tahu. habis beli tiket udah gitu hilang ya. Iya. Cuman kalau beli jersey mau kalah mau musimnya jelek pasti dibeli sama dia. Betul. Kan itu investment, ya kan? Iya. In a way. Lo harus kayak gitu tuh Nu. Udah. Berapa? Enggak maksudnya lo pounds ngapain duit gitu gua nonton udah preseason keluar. gitu maksud. Duit gue udah dirampok sama Old Trafford tapi emang atas bisa beli ya? Iya bisa beli atas kesadaran sendiri sih. Itu artinya emang guanya aja gatel. Oke. Udahlah cukup lah ngomongin MU-nya jadi MU TV. Iya ganti aja ganti ya. Kasian Bang Ganti Ibnu nih. ganti. Padahal tadi episode ini nggak niat ngomongin MU loh. Tapi Keterusan, keceplosan biasa. Gara-gara dia dimancing-mancing nih. Habisnya ada yang tiba-tiba marah-marah. Ganti di tim sini. aja Tan, ganti tim, ganti topik Iya, lah. Kita ngomongin Madrid aja lah. Ini secepat apa nih Alonso bisa tune in nih sama Madrid? Ya, gue termasuk yang seneng banget dan gue pikir malah dari musim lalu ya harusnya dia udah di sana ya. Dan sebagai salah satu juga penggemar Bundesliga sebenarnya kehilangan. Tapi memang Madrid sebenarnya membutuhkan sosok Xabi Alonso sih. Kenapa ya? Karena itu tadi dari segi filosofi bermain, dari segi komitmen dia sebagai mantan pemain dan juga pelatih yang benar-benar kayaknya semua pemain tuh respect sama dia karena dia he know what it takes gitu ya. Jadi buat gue ini sebenarnya jadi ngeri sih di Liga Champion ini kalau sekarang dipegang sama dia dan satunya lagi narik pemain gak sih? Jadi MU bakal susah juga tuh bersaing ntar tuh. Tapi pertanyaan gue kalau untuk masalah respect, masalah mantan pemain, masalah narik pemain, apa? Kenapa nggak seorang Zinedine Zidane aja yang sudah terbukti? Kan udah pernah juga. Ya ditarik lagi. Nggak jarang sih kayaknya. mungkin Second. Zizou ingin posisi Didier Deschamps. Didier Deschamps nggak aman. Timnas. Dia ngincer di sana. Ya. Dan itu kan udah jadi satu target yang sangat masuk akal lah buat Zizou. Udah luar biasa sebagai pemain gitu kan. Dan kemudian pelatih siapa yang bisa memberikan prestasi luar biasa dari segi Champions League Iya. buat Real Madrid itu impresif sekali. Dan nextnya adalah ya Didier Deschamps. Di mana aksi terakhirnya adalah World Cup 2026 dan setelah itu Selesai. Zizou yang akan masuk. Oh, Zizou jadi ngincer itu pelatih timnas Prancis. Menurut gue sih kayak gitu ya. Oh, Deschamps. Pantesan ditawarin MU nggak mau ya. Balik lagi ke MU. Maaf saya hilaf. Maaf. Lupa. Jangan bahas Susah MU. lah. Ntar masalahnya Yang kan lain. nggak bisa bahasa Inggris juga. Yang Susah. lain. Ntar malah macem-macem ngomongnya. Oh, jadi kalau Doni bilang harusnya season lalu Xavi Alonso sudah hadir. Gue pikir malah musim lalu. Tapi kan karena mereka habis juara kan. Ya. Jadi ya wajar mereka memberikan kesempatan Wajar mereka bagi memberikan Carlo kesempatan. Ancelotti, which is pelatih yang impactnya, jasanya, perannya luar biasa. Tapi untuk Ancelotti menurut gue 0-0 is okay gitu kan. Apalagi Ecuador is a team yang sekarang solid. sangat berbahaya dan mereka sudah buktikan diri jadi tim yang dikualifikasi paling bisa mengalahkan tim-tim yang udah established gitu kan. Jadi Ecuador sekarang menjadi tim yang sangat ditakuti dan gue rasa Brazil bisa aja mengambil arah yang lebih ekstrim dengan merubah segalanya dengan ngambil Pep Guardiola misalnya. Tapi mereka coba untuk yang Bahaya lebih sih, safe dulu ya. Karena kalau terlalu masif juga perubahannya dari semuanya tentunya akan agak susah untuk para pemain. Tapi Jadi kayaknya kalau gue tuh tepat feeling sih. gue Ancelotti di Brazil bisa cocok loh. Tepat ya. Bisa karena mungkin sekarang sepak bolanya pemain-pemain Brazil itu udah beda juga kan. Nah butuh nih sosok pelatih yang punya karakter seperti Ancelotti. Gitu yang bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya. Itu kan salah satu tugas pelatih kan. Iya, benar Kalau sih. Ya, tapi balik lagi nih ke Alonso tuh dengan Madrid nih yang sekarang nih bakalan main balik ke basic 3 back lagi nggak sih dan fit in nggak tuh buat Madrid? Pasti dia lihat dulu pemainnya dulu ya seperti apa ya. Kalau kita lihat bagaimana dia ngerubah Leverkusen gitu ya. Sebenarnya memang dia membawa kalau Leverkusen kan beda sama Madrid gitu ya. Iya. Satu dari segi pemain yang ada, dari segi kemampuan finansial yang ada. Kalau gue jadi Iya. Xabi ya, gue kan rubah sih. Ada beberapa pemain yang pasti gue akan rubah sih. Siapa? I don't know. Gue akan start dari belakang. Karena menurut gue tuh udah perlu peremajaan sih. Dan kedua adalah satu hal yang hilang dari Madrid adalah sosok
di tengah. Sosok Toni Kroos maksudnya. Enggak. Bukan. Iya. Kombinasi dari seorang Jerman. Tapi harus akui dong. Ya. Oh iya, Nggak ada Toni Modric, Kroos, nggak ada iya. Kroos, agak susah. Nggak ada kan? Casemiro. Iya, nggak ada Iya. Casemiro, itu susah banget. Ya terus siapa pengganti yang cocok untuk tengahnya Madrid Nah, ini sekarang? dia, ini. Atau untuk edisinya Alonso? Biasa kan advantage lu punya pelatih itu adalah pelatih itu bisa meyakinkan juga pemain untuk bergabung kan. Nah itu klubnya udah gede, pelatihnya adalah Xabi Alonso. Gue rasa sih jangan akan sulit sih yuk buat MU untuk bersaing kalau misalnya ada pemain yang sama-sama Di window ya. di window tuh Iya. berat sih. Apalagi ya itu jaminan Champions League. Betul. Iya. Tapi gua nggak tahu potensi. kenapa cuma ada satu tim di dunia ya yang masa transisinya itu sangat cepat dan tidak terlalu lama, yaitu adalah Real Madrid. Ketika dia kehilangan satu season, 2 season, season ketiga dia balik lagi. Lihat aja, sejarah membuktikan seperti itu. Makanya Champions-nya dia paling banyak. MU berapa season? Berseason-season Intan. Udah gak usah ngomongin MU Ya. ya. Buat MU itu pas terakhir Sir Alex Ferguson di The Hawthorns bukan datangnya, semua kita nangis karena kita tahu itu udah menjadi akhir prestasi United yang konsisten. Bukan terharu ya kak? Sedih banget. Sedih banget. Nih makanya gue mau cerita nih sedikit sama bocil-bocil mungkin yang nonton di sini ya. Yang gak tahu Sir Alex Ferguson itu seperti apa. Oh, gila aja nggak tahu. Pasti tahu lah. Belum tentu. Sekarang tuh orang pada ada yang suka MU tapi dia belum tentu ngerasain eranya Ferguson. Maksudnya nontonnya Tahu-tahu belum. lah. Tapi kalau sejarah baca tahu. Ya. Tapi kan untuk merasakan sehebat apa saat itu Ferguson belum semuanya. Karena sekarang penonton sepak bola jangan salah loh. Sekarang penonton sepak bola di dunia itu mengalami penurunan. Asal kalian tahu aja. Nggak semua orang kayak kita nih suka nonton bola 90 menit. Kebanyakan generasi sekarang nontonnya highlights. Nontonnya cuma cuplikan Nontonnya gol. highlight, bacanya Lihat hasil. headline. Yes. itu jelek rusak. banget. Itu. Jadi Headline. penonton-penonton bocil yang sekarang nih, yang generasi muda, gue bilangnya generasi muda ya. Jarang ada yang suka nonton 90 menit. Bahkan ada isu sepak bola sekarang mau nggak sampai 45 menit. Kalau sampai itu terjadi Ya, gimana? Coba sampai itu kejadian, Kak Adi gimana? Maksudnya kayak You don't change sesuatu yang nggak rusak. Jangan ganggu lah. VR sudah mengganggu. Dan jangan coba. Oh menurut lu mengganggu lagi VR mengganggu ya? dalam beberapa situasi tertentu. Iya. Karena kan human side of the game agak hilang ya. Dan keputusan yang diambil VR juga terkadang konyol gitu. Iya. Apalagi kalau punya urusan sama PG MOL di Premier League, rusak. Setuju. Kalau dulu waktu pas PG MOL itu rusak. dulu waktu itu pas begitu VR muncul, orang pada bilang ini adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sepak bola, kayak misalnya gol atau mungkin. Tapi itu iya. Iya, Teknologi itu iya. itu ada untuk itu, tapi operatornya yang menjadi kendala. Tapi Karena manusia. pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran VAR itu akan menjawab atau memperingan semua masalah? Ternyata itu adalah justru bisa menambah baru permasalahan baru. Dengan yang tadi Adi bilang, kalau oknum-oknumnya atau pengambil keputusannya di belakang VR-nya itu nggak bagus. Selamat Bisa datang jadi di permasalahan baru sepak bola dunia. Tapi itu tadi Xabi Alonso balik dulu ya kan. Iya, iya. Xabi Alonso dulu lah. Kalau gue ngelihatnya Xabi Alonso akan memberikan pengaruh yang luar biasa, akan merubah peruntungan Real lebih kompetitif lagi untuk mengganggu Barcelona karena Hansi Flick ini pelatih yang luar biasa, Danke. pelatih yang Thank you. Jermannya Boleh nih. dong. Boleh. Bahasa Inggris semua. Boleh. yang sensasional lah. Gue taruh di bracket agak di bawah dari Enrique, tapi dia di bracket itu sebagai one of the best lah saat ini kan. Tapi Xabi Alonso up and coming, cuman tadi ada masalah perbedaan kultur Leverkusen dengan Real Madrid. Real Madrid. Tidak ada waktu yang diberikan untuk Ya. Xabi Alonso. Tapi dia udah kenal Sekarang. kulturnya Real Madrid lebih baik kala dibanding bermain. Bundesliga. Iya. Di kala bermain. Iya. Di kala Tapi menjadi tidak untuk pelatih. sebagai pelatih. Dan di Leverkusen dia punya fleksibilitas waktu, diberikan, ya kan pressure-nya beda dong. Antara Leverkusen yang coba untuk Pemainnya meraih mungkin lagi beda ya. sukses, pemain yang ada, pool yang bisa dibeli juga beda. Ini Real Madrid. Sebenarnya dia bisa ambil siapa aja Ya. dengan kemampuan financial. Tapi apakah Florentino Perez akan memberikan kebebasan itu, fleksibilitas itu? I don't think so. Dari pertamanya deh, siapa yang membeli Trent Alexander-Arnold? Apakah Xabi yang meminta? Tidak dong. Simple question. Tapi kan di liriknya memang sebelum Xabi bergabung juga. Tapi siapa? Tapi Florentino tergantung Perez, right? lirikannya seperti apa. Namanya juga. Gini. Iya, beda-beda, Bung. Ya,
Ini kan Trent- dari point of view-nya MU, kalau menurut lo? Iya, Trent pemain yang bagus. Bagus, Trent iya, lah sebenarnya. bagus. Gue gak ngeledek Trent. I respect Trent. Ngeledek tuh Trent is a legend buat Legend. Tapi kalau lu jadi tren, lu bakal pindah atau enggak? Karena Of course. Liverpool lagi, lu pindah. Of course, karena Real yang Madrid. Gila Real aja lu Madrid menolak Real nggak bisa. Madrid. Ya memang lu bisa menjadi next captain dari Liverpool, lu punya koneksi yang beda sebagai local lad dari Liverpool juga. Itu yang membuat beberapa supporter kecewa, tapi dia sudah memberikan segalanya. 2 Premier League dengan dia ada di sana, Champions League dia udah dapat, all sudah dia berikan. Jadi kalau Real Madrid mengetok pintu ya Pasti. Kayak lu aja dulu David Beckham pindah ke Madrid. Ini gue mau nyambungin ke David Beckham. Nasib pemain Inggris yang bermain di Real Madrid, siapa yang akan mencapai puncak karir tertingginya? Beckham kan kita udah tahu sampai di mana. Bellingham? Terus Bellingham tahu di mana? Nah, TAA gimana menurut kalian? Iya. Ayo. Agak sulit ya. Mau jujur gue nih, mau jujur. Nanti langsung rame. Gak apa-apa Ya, dong. different level lah. Juga role-nya kan juga beda ya. tapi Trent punya role yang bisa ditawarkan, ada 2 posisi. Apalagi di awal season nanti Fullback. Jude Bellingham akan operasi, dia nggak akan main untuk certain amounts of games. Potensi Trent main di tengah terbuka. Dia bisa unjuk lagi kemampuan dia setelah di England agak gagal karena pelatihnya Southgate nggak nyampe. Kalau ini kan Xabi Alonso, Ini geniusnya. susah sih nih. Suka sih cara Kak Adi. Pengennya sih ada perwakilan Liverpool di sini karena gue melihat Trent Alexander main di tengah itu gue agak kurang, gue Iya. agak berbeda sih. Gue setuju, dia agak kurang karena pelatihnya, karena coachingnya. Southgate memberikan peran itu, tapi Southgate bisa apa untuk memberikan masukan ke Trent? Bukannya sering ya, tapi beberapa kali decision making dia waktu main di tengah kurang sih. Tapi dia dengan coaching dari Xabi Alonso, ini akan meng-upgrade lagi Tapi kemampuan. cukup gak? Kita berdua. Gue ngeliatnya itu ya, bahwa Xabi bisa punya make kelebihan sense, itu make dengan sense, kemampuan Trent untuk bisa memberikan umpan-umpan, Iya. bisa dari flank, bisa dari sentral. Jadi ada fleksibilitas itu yang ditawarkan. Apalagi kalau Carvajal fit ya. Carvajal tentu akan masih menjadi pilihan utama lah di posisi kanan pertahanan. Pertanyaan selanjutnya, depannya Madrid, lu bakal jadi siapa yang akan dijadikan matahari? Vini kah? Apa Mbappe kah? Karena kalau menurut gua, ketika dua-duanya mau menjadi matahari itu nggak akan pernah ketemu. lu. Gemes. Sepak bola itu bukan negara atau perusahaan sih bos kalau menurut gue. Makin banyak matahari gue sih makin seneng. Lu makin senang? Iya makin seneng lah. Gitu. Loh. Dalam konteks adalah dua-duanya kan bisa memberikan Kontribusi. kontribusi gitu. Kalau ini mentok ya kasih lagi mentok. Kalau Tapi- sini dia kasih. Lu terasa nggak sih Iya. ada ketidakkompakan atau ketidakleluasaan ketika pemain untuk apa ya? Misalnya temennya posisinya lebih besar untuk mencetak gol, tapi lu nggak kasih, lu malah. Ini justru- kayak contohnya Salah Masane. ya. Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Mane. Itu kan beberapa match ada kejadian-kejadian kayak gitu. Iya nggak di? Ya untuk Real, untuk Kylian Mbappe terutama, memang ada satu keadaan di mana kalau di musim sebelumnya kita lihat peran Jude Bellingham pun lebih agresif untuk membantu serangan dan works out very well dengan title yang mereka menangkan domestically dengan Champions League yang ada. Tapi kan ini Real Madrid tim yang sangat besar dan tim yang ingin punya pemain-pemain paling besar, paling terbaik di posisinya. Ya. Dan itulah Kylian Mbappe. Mau nggak mau kita harus akui bahwa dia adalah pemain yang punya skill set yang luar biasa, punya kemampuan untuk menarik supporter luar biasa, dan Florentino Perez lagi, ini adalah signing khas dari Florentino, di mana nggak cuma best in class tapi market wise sangat luar biasa dibutuhkan, dan tinggal bagaimana kecerdikan pelatih untuk bisa memasukkan dia dalam sistem yang akan dimainkan. Dan menurut gua Real punya Mbappe adalah sebuah luxury yang luar biasa gitu, yang seharusnya bisa lebih baik lagi dia bekerja sama dengan Rodrigo, dengan Vinicius, dengan Jude Bellingham. Harusnya ada leeway-nya di situ. Itu poinnya di. Jadi Ibnu bilang kan masalah 2 matahari. Buat gue it's a good problem sih. Iya, it's a good gue malah seneng sih gue punya problemnya dibanding kita nggak punya striker nih. Gitu. Tapi bukannya itu nanti bakal jadi kendala atau masalah ketika memang lu menghadapi situasi-situasi genting? Menurut gua sih- dua-duanya pengen cetak gol. Tapi memang mereka menciptakan gol bisa kan? mencetak dan, gol dan sekarang. rate goal yang ditawarkan oleh Mbappe that is good, yang harusnya championship material. Pertanyaan simpel gini. Masalahnya Madrid itu bukan di Mbappe menurut gua. Pertanyaan simpelnya adalah lo disuruh pilih Mbappe atau Vini ketika harus memilih siapa yang akan menjadi lini depan Madrid. Kan dari tadi sih kayak gitu sih. Nah udah itu ya simpel. Kenapa harus ada pilihan kalau gue nggak perlu membuat Tidak bisa, pilihan? tidak boleh. Harus pilih. Lo cuma boleh masukin satu orang di antara 2 pemain itu.
Pilih siapa? Mbappe atau Vini? Mbappe atau Mbappe. Vini? Vini. Wah. Mind blowing. Kita udah tahu di sini Kan suruh milih kan? Suruh milih kan? Suruh milih kan? Milih kan. I pick Vini. Karena Vini lebih team player. Kalau kita harus menuju ke situ. Wah, jawaban yang cerdas. Kalau lo apa lo? Ayo lo. Mbappe udah terbukti proven juara dunia, gile. Hah? Nggak, gue kalau milih sih harus ada penjaga gawang yang hebat untuk Real Madrid Iya. sama central defender yang hebat itu Wah, aja. panjang, Karena emang capek. problemnya bukan di Banyak. depan, problemnya ada di tengah dan Kan belakang. gue udah bilang start from the back. Iya. Kalau Real Madrid tuh mau beresin, Iya. start from the back. Rudiger's not good enough, Asensio is Iya, not good Rudiger enough. apaan sih tuh? Lu bilang gue Jerman, enggak sampah tuh orang. Menurut gue sih udah belakangan ini jelek mainnya, ya kan? Itu yang gue bilang harus bangun dari belakang. Kedua adalah tentunya tengahnya, karena itu nyawa. Tapi lu tahu kan, sebuah tim besar mempunyai pemain tengah yang benar-benar bagus, itu kan nggak terjadi sekali. Itu ke tahun Masehi gitu ya. Ah ya, dikit. Kabisat maksud gue, kabisat. Bisa 4 tahun sekali kali baru nemu lagi gitu. Iya. Tapi ya semuanya artinya percaya ya sama Xabi Alonso. Terus kalau prediksi Ya gue sih seneng finishnya. ini jadinya Ferguson hancur lagi. Leverkusen habis, habis, Saing mengurangi Frimpong pesaing. habis. Iya, makanya tadi- Granit Xhaka mau ke AC Milan. Iya, makanya lo bilang MU begini-begini gue setuju. Walaupun emang logik lo bener ya, adalah mengambil pemain yang proven. Itu mah udah biasa dilakukan sama Bayern Munchen nggak? Untuk Dortmund, untuk Menghancurkan Leverkusen. konstelasi. Pemain intip sebelum liga dimulai. Itulah Bayern Munchen. Belilah pemain-pemain klub yang lain. Gitu. supaya juara lagi gitu ya. Tan mau nanya apa Tan Apa tadi? tadi? Oh mau nanya, ini prediksinya di bawah Alonso bakalan finish gimana nih di next season? Barcelonanya solid sih menurut gue. Jadi Nanti masih gua bisa, sama- jadi masih. Ya, malah Yamal sih. makin apalagi kita lihat ya pemain-pemainnya Lamine Yamal, aduh. Yamal. Kita beruntung ya. Kita bisa ngeliat Messi. Zaman kita bisa ngeliat Cristiano. Ronaldo. Iya. Sekarang kita ngeliat Ronaldo original juga bisa kita lihat. Iya, pasti lihat juga ya. Nazario. Tergantung yang nonton nih ya. Mbappe, Mentoknya di mana gitu. Kylian. Iya, beruntung sih. Jadi Oh, bilang Yamal. Barcelona. Onana. Ya, Wah, Onana. balik lagi. Kadi gimana prediksinya? Xabi Alonso Tipis-tipis. untuk Real. Iya, untuk Iya. Real. Champions League ini menjadi target mereka. Mereka terluka dengan dikalahkan Arsenal. Arsenal udah juara Champions League di quarter final doang tapi. Ada anak Arsenal. Oh ada ya. Itu Ada ya. yang penting buat Arsenal. Yang penting buat Arsenal di musim ini adalah menang lawan Real Madrid itu udah juara. Betul. Di quarter final. Apalagi tifonya kalah sama tifo di GBK. Itu Tifo yang viral kemana-mana. nenek sama tifo di GBK itu luar biasa. Jauh. Harus banyak belajar ke Indonesia. Betul. Makanya gue maaf nih, gue pernah nulis di Instagram, gue bilang gini, andaikan Arsenal lawan Real Madrid itu adalah partai final, maka layaklah Arsenal menjadi juara. Tapi ternyata UCL itu masih ada beberapa tahap lagi. Mampu nggak nih bensinnya cukup nih Arsenal? Ternyata seperti yang kita tahu sama-sama. Nggak cukup. Iya, itu Intan yang jawab ya. Hampir ya. Hampir. Makanya mereka kan selalu sudah merayakan kan, itu adalah sebuah kemenangan, itu adalah sebuah prestasi yang Tapi luar untuk biasa. lo fans United, Arsenal is the team yang memang ini adalah seteru abadinya sebenarnya di era Premier League ya. Iya betul, setuju. Ya dan gue kalau nonton Era dulu- David Platt. David Platt, Martin Adams. Keown, Tony Adams. Dan gue dulu kalau nonton Premier League pasti akan milih ke Highbury. Untuk menyaksikan United kadang-kadang dihajar di Highbury, kadang-kadang bisa menang John O'Shea buktinya. Iya betul. Tapi juga ada games-games di mana Arsenal di Highbury emang luar biasa dengan tight. Coba tunggu bentar. Perwakilan Arsenal ada nggak? Tapi bos kalau lo udah lihat di Eranya di mana Highbury. Arsene Wenger Iya, di benar. Highbury itu berarti lo punya respect yang khusus lah untuk Arsenal, dan sekarang mereka sedang dalam situasi coba untuk kembali ke situ lagi dan hampir sebenarnya dari segi permainan mereka sekarang lebih variasi, lebih punya balance sebenarnya, tapi entah kenapa Tapi resultsnya enggak. still. Resultsnya enggak. Resultsnya Still berpihak itu ya. tercatat di record book perfect season. Jadi ya. Perfect season with too many draws. Iya. Menurut lo lebih sulit tim mencapai perfect season tanpa terkalahkan atau treble atau apa lagi ya? Kalau gue 20 kali kalah di Premier League tapi juara Europa League.
Tottenham Hotspur. Tapi abis itu pelatihnya dipecat. Ada nggak klub yang kayak Nggak gitu ada, selain itu? ada. Daniel Levy. Daniel Levy. Gila ya. Iya lagi. Gila ya itu ya. Tapi masuk akal sih menurut gua. Ya Dari segi satu sisi iya tadi yang lu bilang balik lagi. Lu udah ngabisin sekian ini tapi kalau lu di Liga Inggris ya. Ya jawabannya adalah pasti liga lah. Iya sih. Fokus pertama bread and pasti butter, liga. Ya kayak Butter kita ya. Pun yang liga. juga menjadi target Xabi Alonso. Iya, Ya, Liga. Champions League memang Real selalu dikoneksikan dengan itu dan gue yakin di musim mendatang ini menjadi tim yang paling bahaya lagi. Tapi di domestik apakah cukup dari squad yang ada sekarang karena Nggak rebuild-nya cukup. harus Harus mungkin nambah banyak 3, beli 4 pemain, yes. Mas Tantuano menjadi satu pemain tapi masih terlalu muda. Iya. Dengan pressure dia untuk pakai jersey Real. Kalau Lamine, Firmin dan lain-lain keadaannya terjepit. Dan menurut gue Laporta adalah salah satu owner paling beruntung di dunia dengan kendala finance yang ada buat Barca. Dia terpaksa untuk memainkan pemain dari La Masia. Tapi untungnya Ya. semuanya deliver. Ini menjadi anak-anak yang Masia luar sih nggak biasa. ada untung-untungnya pasti emang Tapi proven kalau sih bos. ngomongin untung kita lihat aja season depan siapa yang beruntung. Iya. Atau siapa yang buntu. Kita nggak tahu. Tapi Mas Tantuano tadi Atau itu pemain muda yang mungkin hampir sama dengan Kroos bahkan lebih baik. Karena dia punya kemampuan dribble, kanan kiri oke, dia punya range passing yang juga oke, punya kemampuan untuk goal scoring juga, di River terbukti dan pernah main juga di Indonesia. Wah. Waktu Itu. World Cup. Indonesia. Tapi aku lapar. 17 ya. Kita pesan makanan yuk. Mau makan? Pesan makanan. Iya, kalau Inter mau makan silakan. Kalau saya pengennya menang. Sampai jumpa. Kalau kita udah juara Udah. sih. Udah.